Masyarakat madani disebut juga dengan masyarakat sipil. Masyarakat madani dalam bahasa Inggris yaitu civil society, dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sipil atau civilized, yang artinya beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari sipil atau civilized society, yang berarti masyarakat yang berperadaban. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, saya Salvia Trisnawati, Pilar Penanggal Civil Society. 1. Lembaga swadaya masyarakat adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. 2. Pers, yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah. 3. Supremasi hukum. Setiap warga negara, baik yang duduk di pemerintahan atau sebagian rakyat, harus tunduk kepada aturan atau hukum. 4. Perguruan tinggi, yang merupakan tempat para aktivitas kampus, dosen, dan mahasiswa yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalur moral porse untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan yang kelima, partai politik, yang merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politik. Partisipan politik. Partisipan politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi politik menurut Herbert McCloskey, mendefinisikan bahwa pengertian partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari partisipasi. Pertama, ada electoral activity, merupakan kegiatan pemilihan mencakup suara, sumbangan untuk kampanye, serta mencari dukungan atas setiap tindakan yang bertujuan dalam mempengaruhi hasil dari suatu proses pemilihan. Yang kedua ialah lobbying, mencakup upaya dari perorangan atau dari suatu kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintahan dan juga pemimpin politik untuk bertujuan mempengaruhi suatu keputusan mereka tentang persoalan yang menyangkut kepentingan umum. Yang ketiga merupakan kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota dalam suatu organisasi yang bertujuan demi mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemerintah. Yang keempat, mencari koneksi atau konteksing, merupakan tindakan yang dilakukan oleh perseorangan untuk pejabat pemerintah dengan maksud memperoleh manfaat dari suatu atau sekelompok orang. Selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Menurut Dimo, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, peluang resmi adalah kesempatan seseorang terlibat dalam partisipasi politik yang didukung kebijakan yang dibuat oleh negara. Yang kedua, merupakan sumber daya sosial, yang berarti partisipasi dibentuk oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. Yang ketiga, merupakan motivasi personal, ialah motivasi yang partisipasi dibentuk oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. Yang ketiga, merupakan motivasi personal, ialah motivasi yang mendasari suatu kegiatan berpolitik yang sangat bervariasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik menurut Nimo, yaitu pertama, peluang resmi adalah kesempatan seorang dalam partisipasi politik yang didukung kebijakan yang dibuat oleh negara. 2. Sumber daya sosial, yang berarti ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. 3. Motivasi personal, yaitu yang mendasari suatu kegiatan politik yang bervariasi. Gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan jenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang terbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan nilai sebuah proses sosial.
Nama saya Siti Soraya Nurhaliza, saya akan melanjutkan materi. Para sosiolog membedakan gerakan sosial ke dalam beberapa jenis. Pertama ada lingkup. 1. Gerakan reformasi. Gerakan yang didedikasi untuk mengubah beberapa norma, biasanya hukum. Contoh gerakan semacam ini akan mencakup seperti serikat buruh dengan tujuan untuk meningkatkan hak-hak pekerja. Gerakan hijau yang menganjurkan serangkaian hukum ekologi atau sebuah gerakan pengenalan baik yang mendukung atau yang menolak adanya hukuman mati atau hak untuk dapat melakukan aborsi. Dalam beberapa gerakan reformasi memungkinkan adanya penganjuran perubahan terhadap norma-norma moral, misalkan mengutuk pornografi atau proliferasi dari beberapa agama. Sifat gerakan semacam itu tidak hanya terkait dengan masalah tetapi juga dengan metode yang dipergunakan. Dari kemungkinan ada penggunaan metode yang sikap reformasi non-radikal yang akan digunakan untuk pencapaian akhir tujuan, seperti dalam kasus aborsi, agar dapat tercipta adanya perbuatan hukum perundang-perundangan. Yang kedua ada gerakan radikal. Gerakan yang didedikasikan untuk adanya perubahan segera terhadap sistem nilai dengan melakukan perubahan secara substansi dan mendasar. Tidak seperti gerakan reformasi, contohnya termasuk gerakan hak sipil Amerika yang penuh menuntut hak-hak sipil dan persamaan di bawah hukum untuk semua orang Amerika. Gerakan ini luas dan mencakup hampir seluruh unsur radikal dan reformasi. Terlepas dari ras yang di Polandia dikenal dengan nama solidaritas atau Solidarność, dengan gerakan yang menuntun transformasi dari sebuah tata nilai politik Stalinisme menuju kepada tata nilai sistem politik sistem ekonomi atau ke dalam tata nilai sistem politik demokrasi, atau di Amerika Selatan disebut juga dengan gerakan penghuni gubuk Ahbalali Bes M. Jondolo yang menuntut dimasukkan para penghuni gubuk secara penuh ke dalam penghunian kehidupan kota. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Jenis perubahan gerakan inovasi yaitu gerakan yang ingin mengaktifkan norma-norma tertentu, nilai-nilai dan gerakan-gerakan advokasi. Yang kedua, gerakan konservatif, gerakan yang ingin menjaga norma-norma yang ada, nilai dan sebagainya, dengan tujuan untuk melawan perubahan teknologi secara spesifik, namun mereka dengan cara yang progresif. Selanjutnya yaitu target yang berfokus terhadap kelompok-kelompok dengan tujuan mempengaruhi atau terfokus pada kelompok masyarakat tertentu. Gerakan berfokus individu yang terfokus pada kelompok untuk mempengaruhi secara personal atau individu. Selanjutnya, metode kerja. Yang pertama, gerakan damai yang memperlihatkan untuk berdiri kontras dengan gerakan kekerasan. Selanjutnya, gerakan kekerasan umumnya merupakan gerakan bersenjata, misalnya berbagai tentara pembebasan nasional, seperti Tentara Pembebasan Nasional Zapatista dan gerakan pemberontakan bersenjata. Jangkauan. Jenis perubahan. Gerakan inovasi. Gerakan yang ingin mengaktifkan norma-norma tertentu, nilai-nilai dan lain-lain. Gerakan advokasi yang tak umum sengaja untuk efek menjamin keamanan teknologi yang tak umum adalah contoh gerakan inovasi. Gerakan konservatif. Gerakan yang ingin menjaga norma-norma yang ada nilai dan sebagai contoh anti abad ke-19. Gerakan modern menentang penyebaran makanan transgenetik dapat dilihat seperti gerakan konservatif dalam bahwa bertujuan untuk melawan perubahan teknologi secara spesifik, namun mereka dengan secara progresif. Gerakan yang hanya bersifat anti perubahan, misalnya menjadi anti imigrasi, sedangkan untuk hasil tujuan kepentingan tidak pernah dapat, hanya merupakan bersifat bertahan. Jangkauan.
Gerakan secara internasional, gerakan sosial yang mempunyai tujuan serta sarana secara global. Gerakan-gerakan seperti yang pertama kali dilakukan aliran Marx, kemudian seperti Forum Sosial Dunia. Gerakan anti-globalisasi dan gerakan anarkis berusaha untuk mengubah masyarakat secara global. Gerakan lokal, sebagian besar dari gerakan sosial memiliki lingkup lokal gerakan yang didasarkan pada tujuan lokal atau regional, seperti melindungi daerah alam tertentu, melobi untuk penurunan tarif tol di jalan, atau mempertahankan bangunan yang akan dihancurkan untuk gentrifikasi agar dapat mengubah menjadi pusat-pusat sosial. Gerakan semua tingkat, gerakan sosial yang berkaitan dengan kompleks pemerintahan abad ke-21 dan bertujuan untuk memiliki pengaruh di tingkat lokal, regional, internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fitri, anggota dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyebab gerakan sosial dan fungsi gerakan sosial. Penyebab gerakan sosial. Dalam bidang politik, menurut McAdam dan Terrell, selain adanya ketidaksetujuan terhadap kebijakan politik yang berlaku, namun ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya satu gerakan sosial, antara lain: 1. Keadaan suatu lembaga politik yang mulai mengalami keterbukaan dan dianggap tidak sesuai oleh masyarakat. Tercerai-berainya suatu keseimbangan politik, namun belum adanya keseimbang politik yang baru, sehingga menimbulkan kekacauan. Maraknya terjadi konflik antara elit politik. Para pelaku perubahan atau anggota gerakan sosial digandeng oleh para elit politik dalam pemerintahan dengan tujuan untuk dapat melakukan perubahan. Selanjutnya, fungsi gerakan sosial. Saat gerakan sosial tumbuh, fungsi-fungsi sekunder atau laten dapat dilihat sebagai berikut. 1. Gerakan sosial memberikan sumbangsi ke dalam pembentukan opini publik dengan memberikan diskusi-diskusi masalah sosial dan politik dan melalui penggabungan sejumlah gagasan gerakan ke dalam opini publik yang dominan. Gerakan sosial memberikan pelatihan para pemimpin yang akan menjadi bagian dari elit politik dan mungkin meningkatkan posisinya menjadi negarawan penting. Gerakan-gerakan buruh sosialis dan kemerdekaan nasional menghasilkan banyak pemimpin yang sekarang memimpin negaranya. Selanjutnya, tahapan gerakan sosial. Harten dan Han tahun 1993 merumuskan tahapan gerakan sosial sebagai berikut. 1. Tahap ketidaktentraman, karena ketidakpastian dan ketidakpuasan semakin meningkat. 2. Tahap perangsangan, yakni ketika perasaan ketidakpuasan sudah sedemikian besar, penyebab-penyebabnya sudah diidentifikasi dan saran-saran tidak lanjut sudah diperdebatkan. Selanjutnya, tahap formalisasi, yakni ketika para pemimpin telah muncul, rencana telah disusun, para pendukung telah ditempa, dan organisasi serta taktik telah dimatangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai masyarakat sipil, partisipasi politik, dan gerakan politik dari kami kelompok 6. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.